Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mata kuliah pengantar studi Islam. Mata kuliah ini diajarkan untuk membekali mahasiswa dalam rangka memiliki pengetahuan Islam secara komprehensif atau secara luas dan mendalam. Dalam kesempatan kali ini kita membahas mengenai epistemologi Islam. Maka muncullah pertanyaan, apa itu epistemologi? Kalau berbicara tentang epistemologi, maka kembali ke masa Yunani klasik. Epistemologi secara bahasa berasal dari episte dan logos. Episte berarti pengetahuan, sedangkan logos adalah teori. Terminologi adalah cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya atau validitasnya pengetahuan. Artinya, epistemologi itu apa sumbernya? Sumber pengetahuan itu apa? Dari mana dia berasal? Apakah dapat terukur? Islam memiliki karakteristik dan memiliki corak model epistemologi tersendiri dengan nalar dan pendekatan berbeda dengan nalar epistemologi barat atau agama lain. Nah, bagaimana model epistemologi Islam? Terdapat 3 model epistemologi Islam. Yang pertama adalah Bayani, kemudian yang kedua Burhani, kemudian yang ketiga adalah Irfani. Apa itu Bayani? Bayani adalah sebuah pendekatan dalam pemikiran Islam yang berfokus pada teks-teks agama. Maksudnya Al-Quran atau hadis sebagai sumber utama pengetahuan dan hukum. Yang artinya sumber pengetahuan model ini adalah teks-teks suci yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, model inilah yang menghasilkan disiplin ilmu fikih dan ilmu kalam atau teologi yang lahir dari analisis teks-teks suci, yang artinya memang suatu pengetahuan berasal dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan pendekatan yang kedua adalah pendekatan Burhani. Pendekatan Burhani adalah sebuah pendekatan dalam pemikiran Islam yang tidak didasarkan atas teks maupun pengalaman, melainkan atas dasar logika. Pada tahapan tertentu, keberadaan teks suci dan pengalaman spiritual bahkan hanya dapat diterima jika sesuai dengan aturan logis. Sumber pengetahuan Bayani diperoleh dari teks-teks agama, terutama Al-Quran dan hadis, serta interpretasi ulama terhadap teks-teks tertentu. Sementara yang ketiga adalah pendekatan Irfani. Apa itu pendekatan Irfani? Pendekatan Irfani adalah pendekatan yang berpikir yang menekankan pengalaman spiritual dan intuisi atau ilham dalam memahami kebenaran, terutama dalam konteks keagamaan. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan Bayani yang artinya berdasarkan teks, dan Burhani yang berdasarkan logika. Sementara dalam pendekatan Irfani, pengalaman spiritual menjadi sumber pengetahuan yang penting. Artinya, sumber pengetahuan dapat diperoleh melalui ritual-ritual atau ibadah tertentu, atau dapat diperoleh melalui ketakwaan. Sebagaimana metode ini dipakai oleh para sufi dengan berpedoman wattaqullah wa yu'allimukumullah, yang artinya bertakwalah kalian maka Allah akan mengajari kalian. Dan beberapa orang disebutkan dalam Al-Quran diberikan ilmu-ilmu kebijaksanaan
melalui ketakwaan, dan Allah memberikan kebijaksanaan itu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Sedangkan tokoh-tokoh Bayani, Burhani, dan Irfani sebagai berikut. Yang pertama, tokoh Bayani, yaitu ulama tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Yang kedua, tokoh Burhani, yaitu para filsuf dan ilmuwan Islam seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rus. Yang ketiga, tokoh Irfani, yaitu seperti Jalaluddin Rumi dan Imam Ghazali. Demikian penjelasan epistemologi Islam dalam mata kuliah pengantar studi Islam. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.